Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha. Wa ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hai ikhwah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu pelajaran yang ke-215. Itu tentang al-khutbatu fi sholatil Id. Khutbah pada salat Id. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya ketika kita melakukan salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, itu biasanya ada khutbahnya ya. Ada khutbahnya. Yang jadi permasalahan, apakah khutbah sholat Id itu sebelum sholat atau setelah sholat? Ini yang dibahas oleh para ulama, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah itu. Saya baca dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam karya Imam Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari Asy-Syafi'i, atau biasa yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnul Mulaqin. Al-Imam Ibnul Mulaqin wafat tahun 804 Hijriah. Beliau menulis syarah Umdatul Ahkam yang cukup panjang, cukup luas, yang berjudul Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Ada sekitar 11 jilid ya. Sekitar 11 jilid, dan pembahasan ini saya ambil di jilid yang keempat. Jilid yang keempat, terbitan Darul Asimah. Terbitan Darul Asimah, cetakan pertama. Cetakan pertama tahun 1417 Hijriah atau 1997 Masehi. Yaitu pembahasan tentang hadis dalam bab salat Id. Hadis pertama dalam bab tersebut, atau hadis nomor 143 dalam Umdatul Ahkam. Yang punya kitab Umdatul Ahkam bisa dicek, bisa dilihat, yaitu tentang bab salat Id, hadis pertama dalam bab tersebut. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar biasa salat Idain, itu salat dua hari raya, itu sebelum khutbah. Itu sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Dari sini kita bisa mengetahui secara langsung bahwasanya yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat di antaranya Abu Bakar dan Umar, itu sholat terlebih dahulu baru khutbah, khutbah. Dan hal ini tidak dimansuh, tidak dihapus hukumnya, karena perbuatan Nabi SAW ini dilakukan secara terus menerus sampai akhir hayat beliau SAW, dan juga dilakukan oleh Syaikhain, dilakukan oleh itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah orang-orang yang datang setelahku. Kemudian Nabi mengatakan Abu Bakar wa Umar, itu Abu Bakar dan Umar. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam kitab Fadail. Imam Tirmidzi juga menyebutkan, dan juga Imam Ibnu Majah. Dan
seakan-akan ini ijma ya, seakan-akan ini ijma dan tidak ada yang menyelisihi Abu Bakar dan Umar. Sampai sampai datang pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Umayyah itu didahulukan khutbah daripada sholatnya. Khutbah dulu dalam sholat Id ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, khutbah dulu baru apa? Baru sholat. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kenapa kok khutbah dulu baru sholat. Berarti ini menyelisih apa? Nabi SAW dong. Maka ini ijtihadnya mereka pada masa tersebut. Dikatakan sababuhu annahum ahdatsu fil khutbah la'ana man la yajuzu la'nuhu fakana an-nasu idza kamulatis salatu insarafu wa tarakuhum faqaddimu al-khutbatain lidzalik hakahu al-qadiyat. Sebabnya yang pertama, mereka mendahulukan khutbah karena manusia kalau udah selesai sholat biasanya bubar, biasanya pulang. Oleh karena itu pada masa Bani Umayyah mereka mendahulukan khutbah kemudian sholat pada hari raya. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qadiyat Abu Ali rahimahullah ta'ala. Sebab yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya faluzalika fi kulli sholatin laha khutbah. Mereka melakukan demikian pada sholat yang terdapat di dalamnya khutbah. Jadi khutbah dulu baru sholat. Seakan-akan sholat itu sebagai muqaddimah. Wa sholatu muqaddimatan 'alaiha illal jumu'ah wa khutbah Arafah. Kecuali sholat Jumat bukan sebagai muqaddimah ya. Karena itu bagian dari sholat Jumat. Atau khutbah Arafah yang sifatnya ketika berkumpulnya manusia. Fa innahum aqarruhuma ala ma huma alaihi. Adapun pada masa Bani Umayyah mereka menetapkan bahwasanya ya seperti itu pada khutbah Jumat ataupun khutbah Arafah. Itu khutbah dulu baru Jumat. Wa inna ma khadimul khutbata ala salati nazaran ila adami tafwitin nasi salat. Mereka memandang bahwasanya supaya manusia tidak ketinggalan sholat. Karena biasanya ada yang bangun mungkin kesiangan, ada yang mungkin yang rumahnya jauh. Ya sambil menunggu mereka datang berkumpul, ya maka khutbah dulu. Maka khutbah terlebih dahulu sehingga manusia tidak ada yang terluput dari sholat Id. Ini dua alasan pada masa Bani Umayyah mereka mendahulukan khutbah daripada sholat. Sebab pertama karena orang-orang kalau habis sholat Id kemudian khutbah ya mereka pada bubar pulang. Sebab yang kedua supaya manusia tidak ketinggalan sholat Id. Ini sebab yang ini ijtihad mereka. Kemudian mereka para ulama juga berbeda pendapat tentang siapa sih yang pertama kali melakukan hal itu. Siapa namanya? Ada yang mengatakan pendapat yang pertama, ada yang mengatakan Utsman bin Affan di pertengahan khilafahnya, di pertengahan akhir, karena Utsman bin Affan menjabat sebagai khilafah selama 12 tahun. Di pertengahan akhir pemerintahan khilafahnya Utsman bin Affan, beliau yang pertama kali melakukan khutbah dulu baru sholat pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi riwayatnya tidak sahih. Sebagaimana juga ada yang meriwayatkan bahwa yang pertama kali melakukan hal itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kedua riwayat, apakah itu Utsman bin Affan ataukah Umar bin Khattab yang pertama kali melakukan ini, riwayatnya tidak sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi, as-shawabu anna awwala man qadima al-khutbah ala salati Marwan ibnul Hakam bil Madinah fi khilafati Muawiyah kama thabata dzalika fi sahihain an Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qad rajjaha Ibnu Abdul Barr fil Istidhkar
anna Utsman awwalu man khataba qabla sholati fi akhiri khilafatihi. Kata Al-Imam Al-Iraqi yang benar bahwasanya yang pertama kali mendahulukan khutbah daripada sholat pada hari raya adalah Marwan bin Al-Hakam di Madinah pada masa khilafahnya Muawiyah, sebagaimana sabit terdapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Ibnu Abdul Bar merajihkan dalam kitab Al-Istidhkar bahwasanya yang pertama kali ya melakukan khutbah dulu baru sholat adalah Utsman bin Affan di akhir khilafahnya. Tapi ini riwayatnya tidak sahih. Bisa juga dilihat dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razzaq dan juga dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan ini itu khutbah terlebih dahulu kemudian sholat pada hari raya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Istidhkar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Pendapat yang ketiga mengatakan Marwan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Al-Iraqi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada masa khilafah Muawiyah. Yang selanjutnya yang keempat, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan hal itu adalah Ziyad di Basrah. Ziyad fil Basrah ya fi khilafati Muawiyah, pada masa khilafahnya Muawiyah juga. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali adalah Ibnu Zubair di akhir-akhir hayat beliau, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qadiyat di sini, hadza huwal muttafaq alaihi baina ulama'il amsar wa a'immatil fatwa wala khilafa baina a'immatihim fihi wa huwa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin illa ma ruya anna Umar fi syatri khilafatihi al-akhir qadiwal khutbata li annahu ra'a minan nas man tafutuhu salat wa laysa bisahih. Imam Al-Qadi Iyad mengatakan yang disepakati oleh para ulama dan imam-imam fatwa di antara mereka bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para khalifah ar-rasyidin adalah sholat dulu baru khutbah. Tidak ada khilaf. Kecuali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, di akhir pemerintahan Umar bin Khattab, beliau mendahulukan khutbah kemudian sholat karena melihat ada maslahat banyak manusia yang terluput dari sholat Id. Tapi ini riwayatnya tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih dan dibawakan pendapat perkataan para ulama tentang masalah ini. Kemudian bagaimana cara menggabungkan di antara beberapa pendapat ini? Disebutkan oleh para ulama yang pertama kali melakukan ini adalah Muawiyah ya. Muawiyah. Adapun Marwan, adapun Ziyad, itu semuanya adalah pegawai-pegawainya Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa khilafah beliau. Biasanya pegawai itu ikutin atasan ya. Kalau atasannya khutbah duluan baru sholat, bawahnya ikut semua tuh. Ini yang dirajihkan, yang disimpulkan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Mulakin rahimahullahu ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang benar, yang sahih dalam masalah ini adalah kita mendahulukan salat terlebih dahulu, kemudian baru khutbah pada salat Id. Waqad farraqal ulama baina salatil Id wal Jum'ah bi furuqin. Dan para ulama telah membedakan antara sholat Id dengan sholat Jumat. Beda antara sholat Id dengan sholat Jumat. Berkaitan tentang masalah hukum sholat Id juga para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya hal itu adalah wajib. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu ain. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Yang mendekati bahwasanya itu adalah
sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sangat ditekankan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid, wanita-wanita nifas, wanita-wanita yang dalam pingitan untuk keluar. Bahkan yang nggak punya jilbab agar diberikan pinjam untuk memakai jilbab saudarinya, supaya tidak terluput dari syiar Islam yang sangat besar berupa berkumpulnya manusia di satu tempat yang disebut dengan musolla ya. Musolla itu artinya tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan di atasnya. Tidak ada tanaman dan tidak ada tumbuhan, serta tidak ada bangunan di atasnya. Tanah lapang. Ya, para ulama telah membedakan antara sholat Id dengan sholat Jumat. Yang pertama, bahwasanya khutbah Jumat itu merupakan syarat sahnya sholat. Dan yang namanya syarat itu harus didahulukan. Beda sama sholat Id. Ya, khutbah Id itu bukan syarat. Yang kedua, bahwasanya sholat Jumat itu wajib. Fa'akharat liyudrikaha al-mutaakhir. La siyama wala taqtadi ala wajhiha bi khilafil Id. Ya, ketika sholatnya diakhirkan setelah khutbah, ini makul, ini ya, karena wajib supaya manusia tidak terluput dari sholat Jumat. Adapun sholat Id ya berbeda dengan sholat Jumat. Yang ketiga, kita mendahulukan sholat pada sholat Id hari raya karena untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau yang wajib ya kita dahulukan khutbah. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat wajib dan khutbah menjadi syarat. Tapi kalau sholat hari raya maka tidak wajib. Maka untuk membedakan antara sunnah dengan wajib pada sholat hari raya, ya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar mendahulukan sholat daripada khutbah. Fa'in qulta lima qadimta khutbata Arafah duna ghairiha minal khutbah al-masnunah. Kalau Anda mengatakan bahwasanya untuk membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib pada sholat hari raya kita mendahulukan sholat daripada khutbah, terus apa yang terjadi pada khutbah Arafah yang termasuk dari bagian khutbah-khutbah yang hukumnya sunnah? Maka jawabnya annal jam'a fi Arafah aqidun minhu fi ghairiha fabada'a biha liyudrikahun nas bi khilafi ghairiha. Kata Al-Imam Ibnu Mulakin rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 804 Hijriyah, dan beliau termasuk ulama hadis dan juga ulama bahasa, dan Masya Allah Imam Ibnu Mulakin Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jawabannya bahwasanya al-jam'u fi Arafah itu berkumpulnya manusia pada hari Arafah itu Insya Allah itu akidun minhu, lebih ditekankan daripada sholat Id. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Siapa saja yang melakukan ibadah haji dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka didahulukan khutbahnya daripada yang lain supaya manusia mendapatkan faidah, mendapatkan keutamaan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir itu faidah bahwasanya khutbah itu pakai dhammah kha-nya, khutbah. Ada istilah khitbah. Khitbah itu kha-nya dikasrohkan. Beda ya. Kalau khutbah ya kita berceramah pada kesempatan berkumpulnya manusia seperti tadi sholat Id ataupun sholat Jumat ataupun pada hari Arafah. Itu khutbah. Kalau khitbah
itu artinya melamar seorang wanita. Melamar seorang wanita untuk dinikahi. Makanya orang yang khutbah itu disebutnya al-khatib. Toknya panjang. Jangan salah sebut ya. Al-khatib. Toknya panjang. Kalau orang yang melamar mau menikah disebutnya khotib. Khoknya yang panjang. Khotib. Jangan nanti umumin sholat Jumat dibacanya khoknya panjang. Khotib. Ya Jumat kali ini ya Ustadz Eko misalnya. Emangnya Ustadz Eko mau nikah hari Jumat ya. Ya jangan salah sebut. Jadi khotib. Khotib artinya orang yang berkhutbah. Kalau khotib itu orang yang mau melamar, mau menikah. Ya tulisannya sama. Kho, to, ba, tak marbutoh. Cuma kalau khoknya domah ya khutbah. Kalau khoknya kasroh khitbah. Dan isim fa'ilnya beda ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tambahan faidah saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.